Pernah nggak lo sadar, ada orang yang hidupnya kelihatan tenang, tapi hampir nggak pernah update apapun di media sosial. Bukan story, bukan posting, bahkan kadang nggak ada jejak sama sekali. Diam-diam, mereka bukan kosong. Justru, secara psikologis, mereka sering lebih penuh dari yang terlihat. Sekarang dengerin baik-baik, karena video ini bukan tentang antisosial, bukan juga tentang sok misterius. Ini tentang cara kerja pikiran manusia yang jarang dibahas. Kita hidup di zaman aneh, zaman di mana eksistensi diukur dari postingan. Kalau lo nggak upload, orang mulai bertanya, lo kenapa? Lagi kenapa? Lo masih hidup nggak? Pelan-pelan, media sosial berubah. Bukan cuma tempat berbagi, tapi panggung pembuktian diri. Dan di tengah keramaian itu, ada orang-orang yang memilih diam. Bukan karena mereka nggak punya hidup, tapi karena mereka punya alasan. Mari kita bongkar satu persatu. Orang yang jarang memposting di media sosial sering disalahpahami. Dibilang kurang gaul, dibilang insecure, dibilang nggak punya pencapaian. Padahal, itu asumsi yang terlalu dangkal. Secara psikologis, ada pola menarik di balik keputusan mereka. Pertama, mereka tidak menggantungkan harga diri pada validasi eksternal. Coba jujur, berapa banyak orang posting bukan karena ingin berbagi, tapi ingin diakui? Like, view, komentar, semua itu kecil, tapi efeknya besar. Setiap notifikasi memberi dopamin, dan otak manusia suka dopamin. Orang yang jarang posting biasanya sadar satu hal. Kalau kebahagiaan lo tergantung pada respon orang lain, lo sedang menyerahkan kendali hidup lo. Mereka nggak mau hidupnya naik turun hanya karena algoritma. Mereka menikmati sesuatu tanpa perlu tepuk tangan. Kedua, mereka memproses hidup secara internal. Ada orang yang ketika senang, langsung share. Ada juga yang ketika sedih, langsung curhat online. Tapi ada tipe lain yang memilih diam, mencerna, memikirkan, memahami. Bukan berarti mereka nggak merasakan emosi. Justru sebaliknya, mereka merasa dalam. Tapi nggak semua hal perlu diumumkan. Bagi mereka, nggak semua cerita pantas jadi konten. Ketiga, mereka paham bahwa privasi itu kekuatan. Di dunia yang serba terbuka, menyimpan sesuatu untuk diri sendiri adalah bentuk kontrol. Mereka tahu, semakin banyak orang tahu tentang hidup lo, semakin banyak opini yang masuk. Dan gak semua opini itu perlu. Mereka memilih tenang daripada sibuk menjelaskan. Keempat, mereka sering fokus pada proses, bukan pencitraan. Coba perhatikan, banyak orang sibuk terlihat produktif, sedikit yang benar-benar produktif. Posting kerja, posting belajar, posting progres. Padahal, kerja asli terjadi saat kamera mati. Orang yang jarang posting, biasanya sibuk membangun sesuatu tanpa perlu pengakuan instan. Mereka nggak buru-buru pamer hasil, karena mereka tahu hasil yang nyata akan berbicara sendiri. Kelima, mereka lebih selektif secara emosional. Media sosial itu bising, drama, perbandingan, energi negatif. Ada orang yang tahan, ada juga yang memilih menjauh. Bukan karena lemah, tapi karena sadar batas. Mereka menjaga energi mentalnya, karena mereka tahu perhatian adalah aset langka. Dan yang menarik, banyak dari mereka justru lebih stabil secara mental. Sekarang, mari kita uji satu asumsi populer. Orang yang nggak posting itu insecure. Benarkah? Atau justru sebaliknya? Insecure biasanya butuh pengakuan, butuh pembenaran, butuh terlihat baik-baik saja. Orang yang tenang dengan dirinya nggak perlu membuktikan apapun. Diam mereka bukan kekosongan. Diam mereka adalah pilihan.
Tentu, tidak semua orang yang jarang posting itu sama. Ada yang memang lagi capek, ada yang trauma, ada yang sedang membangun diri. Tapi, satu benang merahnya jelas. Mereka tidak hidup untuk dilihat. Dan ini bagian yang paling jarang dibahas. Orang yang jarang memposting sering hidup lebih hadir. Mereka benar-benar ada di momen. Bukan sibuk mencari angle. Bukan sibuk mikir caption. Makan ya makan, jalan ya jalan, ketawa ya ketawa. Tanpa kamera di tengah-tengah hidup. Sekarang, tanyakan ke diri lo sendiri. Apakah lo posting karena ingin berbagi atau karena takut dilupakan? Apakah lo menikmati momen atau hanya mendokumentasikannya? Ini bukan ajakan untuk menghilang, bukan ajakan untuk anti media sosial. Ini ajakan untuk sadar bahwa nilai hidup lo tidak ditentukan oleh seberapa sering lo muncul di layar orang lain. Ada kekuatan dalam diam, ada kedalaman dalam privasi, ada ketenangan dalam tidak selalu terlihat. Dan mungkin orang-orang yang paling jarang lo lihat di timeline adalah orang-orang yang paling sibuk membangun hidup nyata mereka. Kalau lo salah satunya, nggak apa-apa. Lo nggak tertinggal. Lo hanya berjalan di jalur yang berbeda. Dan buat lo yang sering merasa tertekan karena media sosial, ingat ini. Hidup bukan lomba siapa yang paling sering update. Hidup adalah tentang siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Diam pun bisa berarti kuat. Kalau video ini bikin lo mikir, tekan like, share ke orang yang perlu dengar ini, dan subscribe kalau lo pengen konten yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih nyata. Sampai ketemu di video berikutnya, stay tangguh.